Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Adhari. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Unjani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum ampere. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum Biot-Savart yang menentukan medan magnet di konduktor yang berarus. Akan tetapi, kita tidak bisa selalu menggunakan hukum Biot-Savart di kondisi tertentu, misalnya kawat yang cukup rumit. Maka kita membutuhkan metode alternatif yang lebih sederhana untuk mencari medan magnet tersebut. Salah satunya adalah hukum ampere yang kita akan bahas di video ini. Misalnya di suatu ruang terdapat medan magnet. Contohlah medan magnet kita sebut B. Di dalam ruangan tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup S yang sembarang seperti gambar ini. Kita perhatikan elemen lintasan DL di lintasan tertutup S. Anggap kuat medan magnet adalah B, maka integral perkalian B dengan DL, B maksudnya B dot BL di lintasan tersebut adalah integral B dot DL sama dengan mu 0 sigma I, dengan sigma I adalah jumlah arus yang ditutupi oleh lintasan tertutup S, dan tanda kontur integral menyatakan integral harus dikerjakan di sebuah lintasan yang tertutup. Persamaan tersebut adalah persamaan hukum ampere yang berbentuk integral. Ada persamaan yang ekivalen dengan hukum tersebut. Persamaan tersebut adalah persamaan turunan. Tapi dalam video ini saya akan membahas tentang hukum ampere dengan menggunakan integral. Hukum ampere dapat kita aplikasikan sebagai berikut. Pertama, kawat lurus panjang. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mencari medan magnet dengan menggunakan hukum Biot-Savart di kawat lurus panjang. Untuk video kali ini kita akan mencari medan magnet dengan menggunakan hukum ampere di kawat lurus panjang. Ada beberapa langkah standar yang harus kita penuhi. Pertama, pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet di titik-titik lintasan adalah konstan, dan vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. 2. Cari sigma I. Untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria tersebut adalah lintasan lingkaran yang sumbunya berimpit dengan kawat tersebut, seperti gambar ini nih. Beberapa informasi yang kita ambil dari gambar tersebut. Pertama, berdasarkan aturan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Kedua, elemen vektor DL juga menyinggung lintasan sehingga menjadi sejajar antara medan vektor B dengan vektor DL, sehingga karena sejajar membentuk sudut 0 derajat. Karena 0 derajat jadi si cos 0 derajat sama dengan 1. Dapat kita terapkan dari rumus ini. B dot DL sama dengan B DL cos theta sama dengan B DL cos 0 sama dengan B DL, dan integral B dot DL sama dengan integral B DL. Karena pada tiap titik-titik di lintasan tersebut medan magnet konstan, maka kita bisa keluarkan B atau medan magnet keluar dari si integral tersebut, sehingga B integral B DL sama dengan B integral DL sama dengan B dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan 2pi A, jadi B jadi sama dengan B dikali 2pi A. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi oleh atau ditutupi oleh lintasan tersebut. Maka karena yang ditutupi itu adalah lintasan hanya satu kawat, maka sigma I sama dengan I. Akhirnya kita bisa menemukan si B dengan mensubstitusi persamaan ini ke persamaan hukum ampere yang rumusnya adalah B sama dengan mu 0 per 2pi
dikali I per A. Rumus tersebut hasilnya sama dengan rumus yang kita peroleh dari video kemarin, video hukum Yusafar. Kedua, solenoid. Video kemarin kita sudah membahas cara mencari medan magnet dengan menggunakan Biosafar di solenoid. Kali ini kita akan menggunakan hukum ampere. Pertama-tama kita membelah solenoid itu menjadi dua bagian seperti gambar berikut. Kemudian kita tentukan lintasan yang dilaluinya. Yang kita gunakan itu lintasannya berbentuk segi empat dengan keempat sisi, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian integral lintasannya pun akan dipecah menjadi 4 bagian, gitu, tergantung sisinya. Jadi ada integral si1, si2, si3, si4. Mari kita bahas satu persatu. Untuk integral sisi 1, karena medan magnet tidak dilalui, maka B-nya sama dengan 0. Jadi artinya untuk lintasan 1 integralnya sama dengan 0. Untuk lintasan 2, ada dua kemungkinan. Jadi yang di luar itu tidak kena medan magnet, dan bagian dalam itu kena si medan magnet. Untuk yang tidak kena magnet itu 0, dan yang kena medan magnet karena tidak maksudnya karena tegak lurus dengan medan magnet si arah lintasannya, maka terbentuk 90 derajat. Karena kalau 90 derajat sama dengan 0, jadi tidak ada medan, tetap aja integralnya sama dengan 0 untuk lintasan 2. Untuk lintasan 3, karena lintasannya sejajar dengan arah medan magnet, arah lintasan dengan medan magnetnya, maka terbentuk 0 derajat. Karena 0 derajat, cos 0 sama dengan 1. Jadi untuk lintasan 3, integral B dot dl sama dengan integral B dl sama dengan B integral dl sama dengan B dikali panjang lintasan 3 sama dengan B dikali L. Untuk lintasan 4 itu sama dengan lintasan 2, yang artinya hasilnya 0. Dengan demikian, integral pada lintasan tertutup tersebut yang berbentuk segi 4 sama dengan integral S B dot dl sama dengan 0 tambah 0 tambah BL tambah 0 sama dengan BL. Selanjutnya, untuk mencari jumlah arus yang ditutupi oleh lintasan ampere tersebut, arus total adalah arus yang mengalir dalam dua solenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitannya itu adalah N, jadi jumlah lilitan dalam satuan panjang itu sama dengan L, maka jumlah lilitan yang dilingkupi atau ditutupi lintasan ampere tersebut adalah N dikali L. Karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah total arusnya sigma I sama dengan N kali L kali I. Selanjutnya kita substitusikan persamaan tersebut, persamaan integral dengan persamaan jumlah total ke persamaan hukum ampere. Maka hasilnya adalah B sama dengan Y0 kali N kali L. Hasil tersebut sama dengan hasil dari Biosafar di video sebelumnya. Ketiga, toroid. Dari gambar tersebut kita bisa lihat arah lintasan, jalur lintasannya itu, lintasan ampere itu mengelilingi si toroid atau dengan melewati rongganya. Kemudian karena sejajar antara arah medan magnet dengan arah lintasannya, maka 0 derajat, yang dimana cos 0 sama dengan 1. Kemudian B dot dl sama dengan B kali dl kali cos theta. Cos theta sama dengan 1, cos 90 cos 0 kan, jadi sama dengan B dikali dl. Kemudian integralnya, integral B dot dl sama dengan integral B dl. Karena B itu adalah konstan, jadi B nya bisa kita keluarkan, sama dengan B dikali integral dl sama dengan B dikali keliling lingkaran, dimana keliling lingkaran itu sama dengan 2 kali Pi kali R dari gambar tersebut. Kemudian karena jumlah lilitan yang dilewati oleh lintasannya itu adalah 2 dikali Pi kali R kali N, maka jumlah arusnya sama dengan sigma I sama dengan 2 dikali
pi dikali r kali n kali i. Maka kita bisa substitusikan persamaan tersebut, persamaan integralnya dan persamaan jumlah arusnya ke persamaan hukum ampere, sehingga rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali n kali i. Rumus tersebut sama dengan rumus di video sebelumnya, video Biot-Savart. Keempat, pelata berhingga. Untuk pelata berhingga kita asumsikan kerapatan arus bersatuan lebarnya adalah J. Kemudian kita akan mencari medan magnetnya. Pertama-tama kita gambarkan lintasannya. Lintasannya adalah segi 4 seperti gambar berikut. Kemudian kita tentukan arah medan magnetnya. Arah medan magnetnya sesuai dengan aturan tangan kanan. Jika arusnya ke kiri, maka jempolnya ke kiri. Maka karena jempolnya ke kiri, maka jari lainnya itu menunjukkan medan magnet. Kemudian kita tentukan integralnya. Untuk bagian 1 dan bagian 3 dari arah lintasannya tersebut, karena itu sejajar, karena medan magnet dengan arah lintasannya sejajar, yang dimana sudutnya ada 0 derajat, maka integralnya B dot dl sama dengan W dikali dl kali cos theta. Cos theta-nya 0, jadi cos 0 sama dengan 1, jadi hasilnya adalah B dikali dl. Untuk di 2 dan 4, karena tegak lurus dengan medan magnet si arah lintasannya, maka terbentuk 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka untuk integral 2 dan 4 sama dengan 0. Karena hasil integral totalnya adalah integral 1 ditambah integral 3 sesuai dari rumus tersebut. Kemudian kita keluarkan B-nya. B itu adalah medan magnetnya karena konstan. Jadi integral B dot dl sama dengan B dikali integral dl tambah B dikali integral dl sama dengan B dikali L tambah B dikali L sama dengan 2BL. Kemudian untuk mencari jumlah arusnya, karena yang ditutupi oleh lintasannya itu adalah J, yang panjangnya adalah L, maka jumlah arusnya adalah sigma I sama dengan J dikali L. Dengan mensubstitusi persamaan tersebut, maka kita dapati hasilnya sebagai hasil rumusnya, yang dimana rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali J per 2. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga jika saya kurang lantang untuk memberikan materi. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa memberikan materi dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.